Maka Allah pun yang maha berkata, maha tinggi berkata padanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul, idhab fadkhulil jannah. Ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amthaliha. Sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu. Walaupun dia penghuni neraka yang paling berat siksaannya dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Pergilah ke dalam surga, engkau akan dapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Seluruh dunia ini dikuasai, dari Indonesia sampai seluruh dunia ini dikuasai 10 kali lipatnya. Au innalaka asyra amthali dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat surga dunia. Fayaqul ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Apakah engkau mengolokku ya Allah? Engkau bercanda kepadaku ya Allah sementara engkau raja yang sebenarnya? Qala laqad ra'aitu Rasulullah SAW dahika hatta badat nawajiduh. Maka saya waktu itu melihat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat dan urat-urat saraf beliau terlihat. Qala fakana yuqal dzalika adna ahlil jannah manzilah. Kemudian kata Nabi SAW, itu benar dan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Baginda Nabi SAW selalu motivasi sahabatnya kalau dalam peperangan. Setiap mau memotivasi, serang musuh, maka bahasa Nabi SAW adalah Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah sekarang, lawanlah musuh, karena kalian sedang menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seorang sahabat dalam hadis Bukhari dijelaskan, di perang Badar, namanya Umair radhiyallahu anhu bin Humam al-Ansari. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang meninggal di sini, di kancah peperangan ini, kecuali pasti dia akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Ulangi. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwanya Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian di sini dibunuh oleh musuh di medan perang, berperang di jalan Allah, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia ulangi lagi, bakhin ya Rasulullah. Ulangi. Bakhin itu artinya indah sekali, indah sekali. Nabi SAW ulangi 3 kali. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati terbunuh di kancah peperangan ini kecuali pasti masuk surga luasnya seluas langit dan bumi. Dia mengatakan lagi, bakhin ya Rasulullah, indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakhin? Kenapa kau katakan indah itu? Supaya sahabat yang lain termotivasi. Kata Umair radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah saya hanya menuju ke musuh-musuh ini? Bahkan dalam riwayatnya dikatakan ke orang-orang Quraisy yang busuk ini. Karena mereka orang-orang kafir. Kemudian mereka menusukku dengan pedang ya Rasulullah. Aku mati tertusuk. Lalu aku masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya, itu janji dari Allah. Maka kata Umair, karena itu ya Rasulullah, bakhin, indah sekali. Tinggal hadapin musuh ditusuk selesai. Gitu kan? Maka Nabi pun bertakbir, sahabat semua menyerang. Umair masih pegang 2 butir kurma di tangannya. Dia makan, dia bilang saya mau makan kurma dulu. Begitu dia kunyah, tiba-tiba dalam hatinya terbisik sebuah bisikan. Lalu dia mengatakan, hai Umair, kalau kau tunggu makan 2 kurma ini masih lama masuk surga. Dibuang sama dia, lalu kemudian dia menyerang sampai beliau terbunuh mati syahid. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, disatukan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, seperti halnya dibentangkan sebagian kain yang satu dengan satu kain yang lain. Demikianlah gambaran luasnya surga. Kalau langit ini bukan disusun begini, dipapar. Ini kan sekarang disusun. Sekarang kalau dipapar berdekatan semuanya, disatuin seperti kain dipaparkan sama buminya semua, maka begitulah luasnya surga itu. Jadi bukan berarti disusun seperti sekarang baru luasnya, tidak, dipaparin kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka seperti itulah kurang lebih luasnya surga. Di dalam hadis yang lain,
Kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha, wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah, masuk ke dalam surga. Fayatiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji', lalu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul, idhab fadkhulil jannah, ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amsalha, sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu. Walaupun dia penghuni neraka yang paling berat siksaannya dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Pergilah ke dalam surga, engkau akan dapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Seluruh dunia ini dikuasai, dari Indonesia sampai seluruh dunia ini dikuasai 10 kali lipatnya. Au innalaka asyra amthali dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat surga dunia. Fayaqul ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik, apakah engkau mengolokku ya Allah, engkau bercanda kepadaku ya Allah sementara engkau raja yang sebenarnya? Qala laqad ra'aitu Rasulullah SAW dahika hatta badat nawajiduh, maka saya waktu itu melihat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat dan urat-urat saraf beliau terlihat. Qala fakana yuqal dzalika adna ahlil jannah manzilah, kemudian kata Nabi SAW, itu benar dan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Kemudian dalam hadis yang lain menandakan luasnya surga, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah fayuqal lah udkhulul jannah fayaqul ay rabbi kaif wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim fayuqal lahu atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya fayaqul raditu rabbi fayaqul laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu faqala fil khamisah raditu rabbi fayaqul hadha laka wa asharatu amthaliha amthalih wa laka mashtahat nafsuk wa ladzata ainuk. Dia adalah seseorang yang datang setelah penghuni surga dimasukkan ke dalam surga semuanya. Penghuni neraka terakhir yang keluar dari neraka dan pelayan terakhir masuk ke dalam surga. Dia adalah orang yang paling rendah derajat di surga. Seseorang yang datang pada saat semua penghuni surga sudah dimasukkan dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dia berkatakan, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, bagaimana bisa sementara manusia telah masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dan menempatinya seakan-akan sudah penuh. Kemudian Allah menanyakan atau menanyainya, apa kamu ridho? Cukup gak buat kamu jika diberi seperti apa yang dimiliki oleh salah satu raja dunia? Dia menjawab, aku ridho wahai Rabbku, seperti raja dunia, punya wilayah yang luas, kekuasaan semuanya, dayang-dayang dan semua fasilitasnya ada. Dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Lalu dikatakan, engkau akan mendapatkan yang semisalnya, raja dunia, semisalnya, semisalnya, dan semisalnya. Berterima kali lipat. Dan dikatakan yang kelimanya atau yang keenam dari sini adalah, aku ridho wahai Tuhanku, cukuplah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu milikmu
dan aku akan tambah lagi 10 kali lipat dari itu. Dan di dalam surga engkau bisa mendapatkan apa yang jiwamu suka, apa saja, dan juga apa yang membuat matamu tenang. Dan hadis ini menjelaskan berarti seseorang akan mendapatkan, kalau tadi hadis sebelumnya 10 kali lipat, ini adalah 15 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Dan sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya adalah kerajaan Sulaiman alaihissalam, bukan kerajaan raja biasa. Kerajaan Sulaiman adalah dia bisa perintahkan jin, dia bisa terbang, memakai fasilitas udara, dia bisa berbicara dengan hewan-hewan, dan itu 15 kali lipat dari kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, kalau bukti surga sangat luas adalah hadis Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan kata Nabi SAW, inna fil jannati syajarah yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang jika seseorang pengendara berjalan di bawahnya selama 100 tahun, niscaya ia belum bisa melewatinya. Yang keempat adalah hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyampaikan, walaqad dzukira lana anna ma baina mis'araini min masari'il jannah masiratu 40 sanah wa la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa qazizu minaz ziham atau minaz ziham. Telah disebutkan kepada kami, ya, pada saat seseorang, maaf, ini Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu mengatakan, disebutkan kepada kami oleh Nabi SAW bahwasanya jarak antara dua pintu gerbang surga adalah jaraknya 40 tahun. Dan akan tiba suatu hari yang saat itu dipenuhi oleh manusia yang berdesakan masuk ke dalamnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau salah satu pintu gerbangnya adalah jaraknya antara tiang ke tiang 40 tahun, bagaimana luasnya surga itu. Yang kelima hadis Bukhari menjelaskan kepada kita juga kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang Allah akan janjikan siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mana antara tingkatannya seperti jarak antara langit dan bumi. Dan sampai sekarang para ilmuwan mengatakan mustahil ada manusia yang bisa memegang langit dengan tangannya karena jauhnya antara jarak antara bumi sama langit itu sendiri. Yang keenam, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang membuktikan tentang luasnya surga. La yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada fiha rabbul alamin qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd thumma taqul qad biizzatika wa karamik. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. Penghuni neraka tidak henti-hentinya dilemparkan ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Sementara neraka berkata, apakah masih ada tambahan wahai Tuhanku, hingga Rabb alam semesta sang pencipta meletakkan telapak kakinya hingga sebagian dari neraka itu bergabung dengan sebagian yang lain, artinya merapat satu sama yang lain. Kemudian neraka berkata, cukuplah dengan kebesaranmu dan kemuliaanmu. Sementara itu surga selalu memiliki kelebihan tempat, walaupun semua manusia, semua jin sudah dimasukkan ke dalamnya, hingga Allah menciptakan satu makhluk untuknya, atau menciptakan makhluk-makhluk yang banyak untuknya, lalu dia tempatkan makhluk tersebut di surga untuk mengisi yang lebih itu. Maksudnya adalah Allah SWT ciptakan para pelayan-pelayan, sebagaimana akan kita dengarkan nanti hadisnya. Setiap penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan di setiap istanahnya. Dan setiap muslim akan memiliki beberapa macam atau beberapa tempat istana, beberapa istana di tempat-tempat surga. Seperti hadis yang menjelaskan dalam riwayat Bukhari, kalau setiap pintu surga, setiap amal memiliki pintu dan setiap pintu akan memanggil pelakunya. Salat akan memanggil pelakunya, puasa akan memanggil pelakunya, jihad akan memanggil pelakunya, sedekah dan zakat memanggil dan seterusnya. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Kata Nabi SAW, ada, dan engkau termasuk salah satunya. Di dalam sebuah hadis yang mulia riwayat Hakim, hadis sahih, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita, dia menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad, ara'aita jannatan arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar? Qala ara'aita al-laila alladhi qad albasa kulla shay fa aina ju'ila an-nahar? Qala Allahu a'lam. Qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha.
Seseorang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Hai Muhammad." Orang Badui ini bertanya, memanggil, "Hai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Maka jika demikian di mana neraka?" Beliau balik bertanya, "Bukankah kamu melihat malam dapat menyelimuti segala sesuatunya? Maka di manakah siang pada saat itu?" Orang itu menjawab, "Allah yang maha tinggi dan maha pemurah lebih mengetahuinya." Beliau bersabda, "Demikianlah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki." Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Selain luasnya surga, juga ada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan derajat ini jangan pernah dianggap remeh teman-teman sekalian, karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana sudah kita sebutkan, kalau satu derajat itu antara langit dan bumi. Di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 162 sampai 163 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun." Maka adapun orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama. Maka apakah sama antara orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mereka beribadah, menyembah Allah, patuh, meninggalkan larangannya, sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, yang saya langsung terjemahkan saja, pada saat itu kebetulan langit lagi terang dengan bintang-bintang, lalu beliau bersabda SAW, "Apakah kalian melihat bintang-bintang tersebut?" Mereka mengatakan, "Iya," kata para sahabat. Kata Nabi SAW, "Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian nanti di surga akan melihat derajat-derajat yang tinggi di surga nanti, sebagaimana dia melihat bintang-bintang itu." Jadi seperti dia di bumi dan bintang itu derajat yang jauh di surga nanti. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah itu istana-istana para nabi?" Maka kata Nabi SAW, "Bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku." Orang-orang saleh dari umatku. Dan ulama mengambil kesimpulan mengatakan, derajat-derajat di surga didapatkan dengan segala macam amal saleh, termasuk perbedaan jarak antara orang yang sengaja sholat di awal waktu dengan orang yang menerlambatkannya di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga. Sudah cukup membedakan derajatnya. Beda derajatnya antara orang yang berinfak dengan 100.000 rupiah misalnya, dengan orang yang berinfak dengan 10.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Setiap pengorbanan akan membedakan derajat yang tinggi di surga. Di dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala "Aidha ya alayya ya Rasulullah." Fafa'al thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'ata daraja fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridho kepada Allah, dia yakin Allah Tuhannya, lalu dia terima perintah dan meninggalkan larangannya sebagai Tuhannya, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Nabi utusan Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Abu Sa'id pun takjub dengan penyampaian tersebut lalu berkata, "Ulangi lagi wahai utusan Allah." Beliau pun mengulanginya, kemudian menambahkan, "Selain itu wahai Abu Sa'id, ada satu amalan yang dapat mengangkat derajat hamba hingga 100 tingkatan di dalam surga, yang jarak antara dua tingkatannya seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, "Apa itu wahai utusan Allah?" Kata Nabi SAW, "Jihad di jalan Allah." Di dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam Musnad atau dalam Musnad Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Urmu ahla sun'in, man balagal aduwa bisahmin rafa'allahu biha darajah." Qala faqala Abdurrahman ibn Abi Naham,
"Ya Rasulullah, wa mad darajah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaha laysat bi'atabati ummik, walakinnaha bainad darajataini mi'atu 'am." Dalam peperangan, kata Nabi SAW kepada para sahabat, lemparkan tombak-tombak kalian, bidikkan pada musuh-musuh. Wahai para ahli pembuat senjata, silakan. Sekarang saatnya membunuh musuh-musuh tersebut. Siapa saja yang panahnya berhasil mengenai musuh, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan mengangkatnya dengan sebab itu satu tingkatan. Lemparan panah atau tombak kena musuh walaupun belum mati, itu sudah cukup, atau bahkan ulama hadis mengatakan dilempar walaupun tidak kena sasaran, maka dia akan mendapatkan satu tingkatan di surga. Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Abu Naham radhiyallahu anhu berkata, bin Abi Naham, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk satu tingkatan itu? Hanya dengan melempar panah atau tombak ke musuh?" Ka'ab lalu melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, bukan seperti tangga rumah ibumu." Bukan tingkat derajat itu seperti tingkatan tangga, tetapi jarak antara dua tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya adalah jarak 100 tahun perjalanan. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man balaga bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu darajatun fil jannah faballagtu yawma idin 16 sahman. Berkata seorang sahabat namanya Abu Najih As-Salami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah, maka baginya satu tingkatan di surga. Pada saat itu, lanjut Abu Najih, aku sempat melepaskan 16 anak panah, yang berarti aku mendapatkan 16 derajat di surga. Kemudian cukup banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang masalah tingkatan-tingkatan di surga. Tapi kita tutup poin ini dengan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Dawud juga dalam Sunannya. Qala Rasulullah SAW, "Inna ahlal darajatil ula yarahum min man asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali'a fil ufuki min afaqis sama'. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tingkatan-tingkatan mereka sangat tinggi, akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang muncul di ufuk-ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar berada di tingkatan-tingkatan tersebut, dan keduanya sudah mendapatkan keutamaan. Nah, hadis ini menandakan bukan mustahil seseorang di antara kita bisa bersama dengan kedua sahabat yang mulia ini, karena memang Nabi SAW mengatakan, dan Abu Bakar serta Umar termasuk di antaranya.